Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kita akan membincangkan kembali tentang bagaimana para pelaut atau pekerja-pekerja migran gitu yang bekerja di laut sebagai pekerja di kapal pesiar. Karena kita sudah memasuki 8 bulan lebih di masa pandemi COVID ini, dan banyak sudah pulang dulu, kemudian apakah berapa yang sudah berangkat gitu, dan apa kendala-kendala yang dihadapi oleh kawan-kawan di pelaut-pelaut Indonesia ini. Saya akan mewawancarai Bapak Dewo Susilo, Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia KPI untuk wilayah Bali. Kita sapa langsung Pak Dewo Susilo. Om Swastiastu, Pak Dewo. Om Swastiastu dan Om Swastiastu pada para pemirsa Bali TV yang saya hormati. Kabarnya gimana, Di? Sehat ya? Sehat, sehat dan baik. Ya, pertanyaan mungkin yang ingin pertama saya ajukan adalah terkait dengan apakah sudah ada berangkat kawan-kawan kita yang pelaut-pelaut yang dulu sudah pulang ya, karena terpaksa karena pandemi, sekarang sudah adakah yang mereka yang berangkat? Kalau ada, berapa jumlahnya? Oke, terima kasih. Dalam waktu 3 bulan ini sampai hari ini kurang lebih pelaut asal Bali sudah kembali berangkat ke tempat kerja mereka dan jumlahnya hampir sekitar 1.600-an 1.600 yang orang asal dari Bali. Ya. Dan itu mereka berangkat ke mana saja? Apakah untuk seluruh dunia atau di mana saja? Ya, sebagian besar mereka berangkat ke wilayah Eropa ya. Jadi kapal-kapal yang berdomisili atau memiliki home base di Eropa, mereka sudah mulai membuka diri, walaupun sebagian mereka beroperasional dengan minimal kru dan minimal passenger di atas kapal. Jadi yang hampir rata mereka dengan 30-40% dari kapasitas yang seharusnya dioperasikan, nah, mereka tetap berjalan. Seperti itu. Berjalan. Berarti ini sudah, artinya kapal-kapal pesiar sudah mulai berjalan, dan itu dengan penumpang atau memang sudah hanya untuk maintenance saja kalau kawan-kawan yang berangkat ini? Oke, untuk maintenance itu 50-50 sekarang. Jadi yang untuk maintenance sekitar 50%. Kemudian yang untuk ke kapal pesiar yang mereka sudah beroperasi, yang memang sudah mengangkut para penumpang, ya sekitar 50% juga. Karena seperti kita ketahui bahwa khusus bagi para pelaut dunia, tidak ada istilah pemberhentian operasional, dalam arti tidak ada pemberhentian pemberangkatan, termasuk yang dari Bali. Ya. Untuk kru change tetap berproses, dan ada sebagian kapal pesiar yang mereka sudah beroperasi walaupun dengan minim penumpang. Ya, oke. Sudah ada 1.600 ya yang 1.600. sudah berangkat. Lumayan lah Haji ya. Karena tapi kalau kita lihat data yang kemarin yang pulang itu sudah sampai puluhan ribu ya. 22.000. 22.000. Ya. Berarti sisanya masih ada di Bali nih berarti kawan-kawan ini. Betul. Apa aktivitasnya mereka selama ini? Beralih profesi atau apa Haji? Kalau... Ya. Ini yang salah satu jadi kendala bagi para pelaut. Memang sebagian, ya mungkin kalau data di kami, sebagian artinya 10% daripada yang datang mereka coba survive dengan bisnis online atau dengan melakukan aktivitas atau kegiatan yang bisa menghasilkan uang. Tapi sebagian besar lagi mereka bertahan dengan sisa-sisa tabungannya mungkin. Tapi sebagian lagi ada yang memang sudah artinya sudah sangat kesulitan dalam menghadapi situasi saat ini. Ada yang sudah mendapatkan BLT atau bantuan langsung tunai dari pemerintah atau seperti apa? Nah, itu salah satu kendala di kita. Jadi seperti saya bilang, kenapa saya selalu menggembar-gemborkan bahwa aturan untuk pelaut ini sampai hari ini saya bilang masih carut marut. Sehingga ketika untuk mendapatkan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan Laut, dan semua kementerian yang terkait dengan kepelautan ini, kita agak kesulitan karena terhalang dengan aturan-aturan nasional yang berlaku. Salah satu contoh misalkan, ketika mereka yang kerja di darat, mereka ada misalkan program BLT karena mereka harus memiliki BPJS. Sementara di para pelaut sendiri tidak ada program itu, sehingga ketika kami sudah bicara kepada pihak-pihak terkait, termasuk kepada Menteri Tenaga Kerja sendiri, mereka agak kesulitan dalam menurunkan bantuan ini karena ada prosedur yang ternyata
mata rantainya putus ketika untuk sampai ke pelaut. Seperti kayak misalkan bahwa pelaut ini tidak ada data yang akurat di semua instansi pemerintah. Tidak ada data. Tidak ada data yang akurat. Data saya masih carut marut ya berarti. Makanya kenapa saya katakan bahwa untuk pelaut masih carut marut sampai saat ini. Ya, berarti, Misalkan seperti surat edaran gubernur yang dikeluarkan. Mereka hanya fokus kepada pendataan yang sifatnya parsial, tidak terintegrasi. Sehingga saya yakin bahwa para pelaut Bali yang saat ini hampir 1.600 orang sudah berangkat, baik itu yang ke Eropa, Amerika, dan negara-negara Asia, saya yakin sampai hari ini belum ada satu instansi manapun, khususnya di Bali, yang punya data akurat. Ya. Jadi data masih carut Nanti marut. ini nantinya akan menjadi masalah lagi seperti itu tadi. Jadi seolah-olah ada proses pembiaran, seolah-olah saya bilang ya dalam tanda kutip, ada proses pembiaran. Mereka berangkat, mereka resmi tapi tidak resmi, mereka sah tapi tidak sah. Resmi dalam artian secara legalitas mereka oke, lihat, tapi ketika bicara di mana pertanggungjawaban negara, nah ini masih agak sulit untuk sana karena itu akan terlihat ketika terjadi risiko seperti misalkan pada kasus pandemi ini. Nah, masa kita tidak pernah belajar sih dari kasus-kasus ini? Seharusnya ada aturan khusus yang menyentuh tentang tenaga kerja pelaut ini. Itu yang sampai hari ini belum ada juga. Kalau kita bisa tentang aturan, siapa aturan, atau apakah harus pemerintah pusat yang mengeluarkan atau bisa pemerintah daerah yang mengeluarkan ini supaya menjadi lebih fix? Nah, benar ketika pandemi ini kawan-kawan dapat BLT gitu ya, yang punya BPJS. Tapi yang pelaut ini hampir nggak bisa dapat. Satu pun 22.000 itu nggak dapat. 26.000 loh. 22.000 yang pulang, tapi padahal ada yang standby 4.000. Jadi sebenarnya pelaut Bali sendiri kurang lebih ada 26.000. 26.000. Ya. Nggak ada satupun yang dapat BLT BPJS. Tidak ada satupun yang ada sentuhan pemerintah. Baik. Aturannya siapa yang harus membuat tadi? Menurut Haji, apakah pemerintah daerah bisa membuat aturan atau nanti Kementerian Tenaga Kerja? Ya, memang kalau lihat secara nasional itu di sini ada Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan Laut, gitu ya. Tapi sebenarnya itu bisa disiasati ketika pemerintah daerah mengeluarkan satu surat keputusan yang dengan tidak mengurangi aturan-aturan yang ada secara nasional. Ini hanya permasalahannya bagaimana mensinergikan dan mengintegrasikan sistem yang sudah ada. Sistem yang sudah sangat canggih ini, yang ada di beberapa kementerian, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perhubungan, dalam hal Perhubungan Laut, yang secara langsung artinya sudah diakui oleh SK 294 dari Menteri Tenaga Kerja, bahwa salah satu poinnya itu adalah agen yang memberangkatkan harus memiliki SIUPAK. SIUPAK ini adalah produknya Kementerian Perhubungan Laut. Nah, kenapa ini tidak disinergikan? Jadi mekanismenya ke bawah masih belum menyentuh ke para pelaut. Salah satu contoh pendataan yang ada. Jadi perlu ya segera ya supaya betul-betul resmi. Tadi kan Haji bilang mengatakan resmi tidak resmi, sah tidak sah gitu ya, kondisi pelaut Indonesia yang berangkat. Oke, mungkin ada kendala-kendala lain yang tentang keberangkatan, misalnya ada swab test. Apakah mereka masih harus swab test atau seperti apa ya kawan-kawan yang akan berangkat atau yang sudah berangkat kemarin ini? Oke, satu lagi kami menghimbau khususnya bagi pemerintah daerah. Pelaut ini sudah mengalami kesulitan yang cukup tinggi dan saat ini karena protap COVID-19, baik itu secara aturan nasional maupun internasional, ada satu orang pelaut yang untuk kembali bekerja di atas kapal, mereka harus melakukan 3 kali sampai 4 kali swab. Dan seperti kita ketahui, 1 kali swab ada yang 1,1 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta biayanya. Bayangkan kalau mereka harus melakukan 4 kali swab test sampai dari proses sekarang mau berangkat sampai di atas kapal. Karena itu protokol internasional yang harus diikuti. Jadi biayanya cukup mahal ya? Biayanya cukup mahal. Selama ini biayanya mereka tanggung sendiri berarti? Sebenarnya ditanggung sendiri oleh pihak pelaut. Harusnya bisa didesakkan untuk apa? Gratis atau ditanggung pemerintah? Kami menghimbau sekali lagi, sebenarnya sudah ada statement dari Menteri Tenaga Kerja yang langsung dikatakan oleh Ibu Ida yang pada waktu kunjungan ke Bali di Hotel Mercure bulan lalu menyatakan bahwa akan membebaskan
biaya swab test bagi para PMI, termasuk para pelaut. Tapi sampai hari ini belum ada realisasinya. Jadi kami mohon tolong itu segera di follow up dan segera direalisasikan khususnya bagi pemerintah daerah. Jadi kami menghimbau pada Gubernur Bali untuk segera mencari terobosan untuk meringankan beban para pelaut yang akan kembali bekerja di kapal pesiar. Minimal kawan-kawan yang akan berangkat ini diberikan bantuan ya Ji ya, apa namanya biaya swabnya digratiskan. Karena Betul. kemarin juga sudah disediakan anggaran gitu ya. Iya. Paling tidak kawan-kawan ini mendapatkan prioritas gitu Betul. lah untuk di. Oke, tadi 1.600 sudah ada yang berangkat. Apakah next ke depan sudah ada permintaan-permintaan lagi untuk keberangkatan kawan-kawan ini? Jumlahnya berapa sih atau Iya. masih stuck di situ saja? Di 1.600? Kalau sampai akhir tahun, data yang ada di kami dari kurang lebih 12 perusahaan kapal yang ada di dunia, ada sekitar 4.000 sampai 6.000 pelaut yang dibutuhkan sampai akhir tahun. Tapi saya nggak tahu ini prosesnya karena ada masalah COVID ini, ada tahapan-tahapan yang mereka harus karantina 14 hari di hotel sebelum berangkat. Ada yang mereka memang karantina di kapal dan swab itu berlaku hanya 1 kali atau 2 kali 24 jam sehingga mereka harus mengadakan swab ulang yang saya bilang satu pelaut bisa sampai 4 kali untuk sampai ke atas kapal. Nah ini memang di samping sangat memberatkan, memang ya itu harus dilakukan melalui karena adanya prosedur COVID-19. Artinya misalnya sebenarnya permintaan tenaga kerja atau pelaut Indonesia untuk bekerja kembali itu sudah ada sebenarnya. Ji, ya? Sudah ada. Cuma karena sudah ada. prosedurnya agak panjang juga. Betul. Kawan-kawan sudah tidak punya uang lagi, sudah tidak harus bayar lagi, ini harus pinjam uang lagi mungkin untuk mungkin pemerintah bisa harus sekali lagi bisa memberikan perhatian supaya untuk swab test ini bisa digratiskan. Digratiskan, betul. Baik. Untuk mempertegas lagi sih, mungkin sebagai closing statement dari Aji sebagai ketua KPI ya, Kesatuan Pelaut Indonesia untuk daerah Bali, apa yang Aji pertegas lagi sampaikan kepada pemerintah dan juga mungkin kepada kawan-kawan ini ya, para pekerja atau pelaut Indonesia ini. Silakan Ji. Oke, kami himbau kepada para pelaut khususnya yang ada di Bali untuk segera mempersiapkan dokumen yang sudah mati, artinya yang habis masa berlakunya, karena permintaan bisa datang sewaktu-waktu. Dan khusus bagi pemerintah Bali, kami mohon supaya melakukan aturan-aturan dengan kewenangan otonomi daerah yang tujuannya adalah untuk mempermudah bagi pemberangkatan para pelaut. Dan mungkin sebagai penyambung lidah, apa yang sudah di-statementkan oleh Menteri Tenaga Kerja bahwa swab test digratiskan bagi para PMI yang akan berangkat ke luar negeri. Oke, terima kasih Ji atas waktunya Pak Dewa Susilo, Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia untuk daerah Bali, yang ya ada kabar gembira sedikit ya, walaupun sangat sedikit, 1.600 yang sudah berangkat. Ini patut kita syukuri. Ke depan ada juga tambahan permintaan agar bisa bekerja kembali, cuma aturan-aturan kemudian ini perlu dipertegas lagi. Bantuan untuk swab test itu mohon menjadi perhatian pemerintah daerah untuk bisa direalisasikan supaya ini memperingan juga beban kawan-kawan. Dan demikian tadi Bali Post Talk saya dengan Ketua KPI Provinsi Bali. Mudah-mudahan ini bisa memberikan angin segar bagi kita semua dan tetap doa kita semoga pandemi ini segera berakhir. Saya tutup dengan Pramono Santi. Om Santi, Santi. Santi, Santi Om. Oke.